Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu merasa lelah dengan ujian yang tak kunjung usai? Merasa doa-doamu seolah tak didengar? Jika iya, mari kita jeda sejenak dan menyelami sebuah kisah yang akan menggetarkan hati. Kisah tentang kesabaran yang mampu mengubah takdir. Alkisah, di sebuah lembah subur di pinggiran kota Kufah, hiduplah seorang petani miskin bernama Said bin Umar. Setiap pagi, dengan bajak kayu tuanya, ia berangkat ke ladang, membajak tanah kering di bawah sengatan matahari. Sementara istrinya, Hafsyah, dengan setia menenun kain di rumah sederhana. Mereka yang terbuat dari tanah liat. Mereka hidup dalam kekurangan. Namun hari-hari mereka selalu diawali dengan senyuman dan doa. Hafsyah sering berbisik, rezeki kita mungkin sedikit, tapi keberkahan Allah itu sungguh luas. Dan Said selalu menjawab dengan lembut. Benar, istriku, asal kita sabar, Allah takkan pernah meninggalkan kita. Namun, ujian kesabaran mereka segera tiba. Suatu tahun, musim kemarau datang begitu panjang dan kejam. Tanah retak, air sungai mengering, dan panen yang mereka harapkan gagal total. Said kehilangan segalanya. Padi, kurma, bahkan sebagian ternak yang menjadi tumpuan hidup mereka mati karena kelaparan. Satu persatu, para tetangga mulai meninggalkan desa, memilih merantau, mencari penghidupan baru. Namun, Said dan Hafsyah tetap bertahan. Mereka yakin Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Malam itu, Said duduk termenung di depan rumah, menatap langit yang gelap dan sunyi. Hatinya gundah. Hafsyah datang mendekat, Membawa secangkir air hangat. Suamiku, apakah engkau lelah? Tanyanya lembut. Said menghela napas panjang. lelah? Iya? Tapi bukan karena bekerja. Aku hanya khawatir. Jangan-jangan Allah murka pada kita. Hafsyah tersenyum. Senyum yang mampu menenangkan badai di hati suaminya. Tidak, wahai Said. Allah tidak pernah marah pada hamba yang tetap berdoa. Justru di saat seperti inilah, sabarlah. Karena sabar adalah pintu menuju keajaiban. Kata-kata itu bagaikan air sejuk yang membasahi jiwa Said yang kering. Malam itu, mereka berdua bersujud lebih lama dari biasanya. Memohon pertolongan yang tak disangka-sangka. Menyerahkan segala urusan kepada sang pemilik kehidupan. Beberapa hari kemudian, meski tahu tanahnya kering kerontang, Said tetap pergi ke ladang. Ia hanya ingin menengok sisa-sisa tanamannya yang layu. Namun, saat iseng menggali sedikit tanah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di satu titik terasa lembab. Didorong oleh rasa penasaran, ia menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba, subhanallah, air jernih menyembur keluar dari bawah tanah. Said tertegun. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Air itu terus mengalir, membentuk aliran kecil yang membasahi ladangnya yang tandus. Tanpa pikir panjang, ia berlari pulang sambil berteriak penuh sukacita. Hafsyah, Hafsyah, Allah telah menjawab doa kita. Dengan air anugerah itu, Said mulai menanam kembali. Ia merawat tanahnya siang dan malam dengan semangat yang baru. Dan dengan izin Allah, tanaman-tanamannya tumbuh hijau, subur, dan berbuah lebat, jauh lebih baik dari sebelumnya. Penduduk desa yang dulu pergi perlahan mulai kembali. Mereka takjub melihat ladang Said yang kini menjadi oase kehidupan di tengah lembah yang pernah mati. Namun, Said tak pernah sombong. Setiap kali ada yang memujinya, ia selalu berkata, "Bukan aku yang pandai, bukan pula tanahku yang ajaib. Ini semua karena sabar dan doa yang tak pernah berhenti tahun demi tahun berlalu." Said menjadi petani yang makmur. Namun, ia tak pernah melupakan masa-masa sulitnya. Setiap kali panen, ia selalu mengingatkan istrinya. Ingatlah, Hafsyah, dulu kita hanya punya seteguk air dan doa. Kini Allah memberi kita sungai dan ladang yang luas. Maka jangan pernah kita sombong dengan nikmatnya. Ia pun menyedekahkan sebagian besar hasil panennya untuk fakir miskin. Dan setiap kali seseorang bertanya apa rahasia keberhasilannya, Said hanya menjawab dengan satu kalimat sederhana. Sabar. Dan teruslah berdoa. Bahkan, ketika doa itu terasa belum dijawab. Namun,
Ujian Allah tak berhenti sampai di situ. Justru saat berada di puncak kenikmatan, ujian lain datang menyapa. Suatu hari, Hafsyah, sang istri tercinta, jatuh sakit keras. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, dan dokter berkata bahwa umurnya mungkin tak akan lama lagi. Said duduk hancur di samping istrinya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Hafsyah, engkau adalah penopang sabarku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini tanpamu? Isaknya pilu. Hafsyah dengan sisa tenaganya menggenggam erat tangan suaminya dan tersenyum tipis. Wahai suamiku, bukankah kita sudah belajar bersama bahwa setiap ujian adalah tanda cinta dari Allah? Jika aku pergi mendahuluimu, bersabarlah lagi. Seperti dulu, karena sabar yang tulus kelak akan mempertemukan kita kembali di surganya. Kata-kata itu menjadi pesan terakhir Hafsyah sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Dalam damai, Said menangis sejadi-jadinya, melepaskan segala duka di hatinya. Tapi, ia tidak berputus asa. Ia tetap salat, tetap bekerja, dan tetap memberi sedekah. Melanjutkan apa yang telah ia bangun bersama istrinya. Setiap malam, ia datang ke tepi sungai kecil yang dulu muncul secara ajaib itu. Di sana, ia berdoa sambil menatap bintang-bintang di langit. Ya Allah, Engkau telah mengambil yang paling kucintai. Tapi kumohon, jangan ambil kesabaranku. Karena hanya dengan sabar, aku bisa merasa dekat denganmu. Dan malam itu, ia merasa sebuah ketenangan luar biasa menyelimuti hatinya. Angin berhembus lembut, seakan membawa bisikan suara istrinya. Aku bangga padamu, Said, sahabatku. Kisah Said bin Umar ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sabar bukanlah berarti diam pasrah tanpa usaha. Sabar adalah terus berbuat baik, terus berusaha, dan terus berdoa, meski dalam kesulitan yang paling pekat sekalipun. Kadang, Allah menunda sebuah nikmat agar hati kita lebih siap dan pantas menerimanya. Kadang, sebuah kehilangan bukanlah hukuman, melainkan cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan kadang, sebuah doa tidak langsung dijawab, karena Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Maka, jika hari ini kamu sedang diuji, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Mungkin mata airmu belum keluar dari tanah keringmu. Tapi yakinlah, sabar dan doamu sedang mengguncang langit. Ingatlah selalu, sabar bukan berarti hanya menunggu, tapi mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang bekerja di balik layar untuk memberikan yang terbaik untukmu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.